Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais kembali bersama dengan Anda dalam pertemuan doa Maranatha, Tuhan Yesus Bible Independent Church. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama berdoa dan juga kita akan merenungkan firman Tuhan. Jadi saya percaya atau kami di Bible Independent Church percaya doa itu adalah bagian yang sentral dalam kehidupan orang percaya. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita akan memuji Tuhan bersama-sama melalui pujian berikut ini. Kita akan nyanyikan lagu Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu.
Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, karena Engkau beri kami kesempatan yang baru, hari yang baru, di mana kami boleh datang berdoa bersama-sama. Tuhan, setiap jam kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan tuntunan-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berdoa bersama-sama dan membawakan doa kami bersama dengan jemaat dan teman-teman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyi lagi satu pujian yang berkata, meski tak layak diriku. Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Erna Dumais. Silakan. Terima kasih Pak Fahmi. Tapi sebelumnya saya mau mengucap
selamat bergabung untuk Ibu Christine yang dari Batang. Terima kasih Ibu sudah bergabung di dalam Tuesday Prayer Meeting. Kemudian ada Pak Hari Prem yang ada di Bali. Terima kasih Pak sudah bergabung. Saudara-saudara, kita sudah melewati tahun 2020 dan saat ini kita sedang berjalan di hari ke-12 di tahun 2021. Saudara-saudara, apakah engkau mempunyai doa dan harapan yang engkau naikkan kepada Tuhan di tahun yang baru ini? Apakah engkau berdoa untuk mempunyai pekerjaan yang baru, membeli rumah, membeli mobil yang baru, menemukan jodoh, atau seterusnya? Banyak sekali doa yang akan engkau naikkan kepada Tuhan. Tetapi mari kita belajar doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus. Kolose 1 ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kolosian 1:9 saya mengambil dari NIV. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan ada 3 kata di dalam NIV ini. Ada knowledge, ada wisdom, dan ada understanding. Saudara-saudara, saya mau menceritakan sedikit terlebih dahulu tentang background dari surat Kolose ini. Surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus dan Timotius. Kita tahu sendiri bahwa Timotius itu merupakan anak rohaninya dari Rasul Paulus. Dan surat ini ditulis oleh Rasul Paulus karena Rasul Paulus mendengar banyak sekali jemaat di Kolose itu mereka mendengar akan pengajaran dari bukan Injil yang benar. Saudara-saudara, seperti sekarang ini, banyak sekarang ini orang sepertinya memberitakan Injil di atas mimbar. Tetapi sebenarnya mereka bukan memberitakan Injil. Mereka bukan menceritakan tentang rahasia Kristus itu. Tapi apa saudara-saudara yang kita sering dengar? Injil yang bukan dari Injil rahasia Kristus itu. Seperti motivasi, berkat, kesuksesan, filsafat hidup, pikiran positif, dan lain-lain. Saudara-saudara, Rasul Paulus mendengar tentang kondisi yang terjadi di jemaat Kolose ini dari Epapras yang mengunjungi ketika dia di penjara. Jadi waktu itu Rasul Paulus itu ada di penjara. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus itu berdoa secara khusus tiada henti tanpa lelah untuk jemaat di Kolose. Sejak Rasul Paulus mendengar tentang iman dan kasih jemaat di Kolose, Rasul Paulus berdoa agar Tuhan itu memberikan kemampuan kepada jemaat di Kolose untuk bertumbuh secara spiritual, agar mereka memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Paulus yang saat itu berada di dalam penjara, di dalam kelemahannya, di dalam kesukarannya, di dalam penderitaannya, dia masih ingat dengan orang lain. Dia berdoa bagi orang lain. Bagaimana dengan kita? Ketika kita berada di posisi terendah dalam kehidupan kita, apakah kita mampu untuk berdoa bagi orang lain? Saudara-saudara, jadi Rasul Paulus itu sebagai role model bagi orang percaya bahwa dengan saling mendoakan maka persoalan kehidupan yang kita alami itu akan menjadi
ringan, saling menopang dalam doa, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita juga tahu bahwa doa itu sangat penting. Doa itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Itu ada di dalam Wahyu 8 ayat 4. Rasul Paulus juga berdoa agar jemaat di Kolose itu mempunyai 3 hal ini. Knowledge, wisdom, dan understanding. Saudara-saudara, setelah engkau menjadi orang percaya, langkah selanjutnya yang harus engkau lakukan itu adalah mencari pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat, didaskalia, pengajaran yang higienis, pengajaran yang tidak tercampur dengan bakteri, dengan virus. Saudara-saudara, doa yang kita naikkan itu tidak boleh membujuk Allah untuk agar Allah itu menjawab semua doa yang kita naikkan. Tetapi mulai sekarang kita harus berdoa agar kita itu juga mempunyai knowledge, wisdom, dan understanding. Kita berdoa agar kita mempunyai kemampuan untuk belajar tentang Tuhan dengan benar. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara belajar. Dengan cara belajar kita akan memperoleh knowledge yang dari Tuhan. Kita belajar akan apa? Belajar akan sound doctrine, pengajaran yang sehat. Didaskalia higienos. Kita juga berdoa agar kita mempunyai wisdom. Wisdom itu adalah kemampuan untuk mengaplikasikan knowledge yang kita peroleh. Kita membutuhkan wisdom untuk mengetahui rahasia Kristus. Maka saudara-saudara, mintalah wisdom kepada Tuhan agar engkau diberi wisdom untuk belajar dan mengeksegesis firman itu dengan tepat dan benar, sehingga engkau mempunyai pengetahuan yang tepat mengenai Tuhan dan mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut di dalam kehidupan saudara-saudara. Saudara-saudara, setelah percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau perlu mendengar pengajaran yang sehat. Engkau perlu belajar akan sound doctrine. Bergiatlah belajar supaya memperoleh knowledge yang benar akan sound doctrine. Knowledge yang kita dapatkan melalui belajar firman Tuhan, yaitu Theopneustos, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Kemudian Rasul Paulus, doa yang Rasul Paulus naikkan adalah untuk meminta wisdom. Wisdom adalah aplikasi dari knowledge. Wisdom itu adalah sumber yang tepat untuk knowledge tentang sound doctrine, dan aplikasi yang benar tentang knowledge itu adalah datangnya dari Tuhan, saudara-saudara. Tuhan itu adalah sumber dari knowledge dan wisdom. Itu ada di dalam Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara-saudara, doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus yang ketiga untuk jemaat Kolose adalah understanding. Understanding itu adalah kita belajar untuk menyelidiki Theopneustos. Orang akan mempunyai pengertian tentang sound doctrine, mengenal sound doctrine, dan mengaplikasikan sound doctrine. Pemahaman yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan yang kita pelajari. Itu ada di dalam 2 Korintus 6 ayat 6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Saudara-saudara, mulai sekarang mintalah kepada Tuhan 3 hal itu. Apa itu? Knowledge, wisdom, dan understanding. Carilah knowledge, wisdom, dan understanding. Ketuklah supaya Tuhan membukakan pintu kepadamu
wisdom, knowledge, dan understanding di dalam kehidupanmu. 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bagaimana saudara-saudara? Mulai sekarang mintalah ketiga hal itu kepada Tuhan supaya kita diberikan knowledge, wisdom, dan understanding untuk mengenal Tuhan dengan benar, mengenal ajaran Tuhan dengan benar. Amin. Saya persilakan kepada hambanya. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini oleh Bu Erna Dumais. Mari kita akan mengaplikasikan apa yang sudah kita dengar. Kita akan berdoa. Ya, pertama-tama saya akan membagi pokok doa kepada teman-teman yang sudah hadir di studio atau di Zoom, yaitu pertama untuk Bu Christine. Bu Christine akan berdoa untuk pelayanan BIC, Eleos, dan juga MBIC. Biar Tuhan sendiri yang membuka jalan agar pemberitaan sound doctrine bisa didengar orang. Seperti firman Tuhan tadi, kita membutuhkan knowledge, kita membutuhkan wisdom dan understanding. Jadi di samping kita berdoa, kita juga melakukan dalam praktek untuk mengajar orang supaya prinsip-prinsip yang tadi itu terjadi. Silakan Bu Christine yang akan mendoakan hal ini. Dibuka dulu mikrofonnya. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, sore hari ini. Kami kembali bersama-sama di Zoom meeting kali ini Tuhan. Kami bersyukur boleh memperoleh pengetahuan, insight yang daripada Tuhan, bahwa kami harus berdoa sesuai dengan doa yang Paulus ajarkan, yaitu kami harus memiliki knowledge, pengajaran yang sehat itu, dan kami harus memiliki wisdom, kemampuan untuk mengaplikasikan knowledge itu, dan kami harus memiliki understanding. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran sore hari ini. Kiranya Tuhan, biarlah kami boleh mengerti, dan di mana saja pun orang-orang yang mendengarkan sound doctrine pada saat ini, baik yang akan mendengarkan setelah di recording, atau yang pada saat ini langsung melalui Facebook Live, biarlah kiranya Tuhan yang akan menjamah hati mereka, pikiran mereka, sehingga mereka boleh lebih mencintai sound doctrine. Tidak sekalian sigenose, pengajaran yang sehat yang daripada Tuhan itu. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Bible Independent Church yang berpusat di Sydney, Australia. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang murni, yang tidak terkontaminasi atau yang tidak terkena virus. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa dan semakin lama semakin ada orang-orang yang mau berkomitmen, berani tampil beda dengan yang lain, berani melawan arus. Bila kiranya Tuhan mengirimkan orang-orang memiliki hati seperti itu, sehingga Tuhan pelayanan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Demikian juga Tuhan dengan Minnesota Bible Independent Church yang ada di Minnesota. Tuhan, kami mau Tuhan, biarlah kiranya jiwa-jiwa semakin berkembang, bertambah, bahkan jiwa yang ada sekarang di sana Tuhan semakin mendalam, semakin mencintai sound doktrin-Mu, semakin bisa berkomitmen dengan hebat, semakin ditambah-tambah hikmat oleh-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau Tuhan yang menambah-nambahkan knowledge kami, menambah-nambahkan wisdom itu di dalam hati
jemaat Tuhan yang ada di Minnesota, di MBIC ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang sudah Tuhan lakukan di dalam dua institusi ini selama ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Eleos Theological School. Untuk lembaga ini Tuhan, kami bersyukur dengan adanya ini karena kami barangkali ada orang-orang di luar sana yang belum belajar tentang sound doctrine. Ini adalah tempatnya, lembaganya, mereka untuk bisa mengetahui apa sebenarnya sound doctrine itu. Banyak orang-orang yang bertanya, apakah itu sound doctrine? Tetapi dengan melalui Eleos Theological School, sekolah kami ini Tuhan, akan terjawab semuanya pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka bingung. Tetapi Tuhanlah, Tuhan sendiri yang memanggil. Tuhan sendiri yang membuat mereka menjadi mengerti, memiliki knowledge, memiliki wisdom, dan memiliki understanding itu. Tuhan sendirilah yang menanamkannya di dalam hati mereka dan pikiran mereka. Kiranya Tuhan, mahasiswa yang ada semakin tajam, semakin dalam, semakin mencintai lagi, dan semakin berkomitmen untuk di Eleos Theological School ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika sekolah ini bertujuan untuk memuridkan orang-orang yang sudah menjadi murid, dan murid-murid ini akan memuridkan orang-orang lagi. Suatu tujuan yang sangat indah dan sangat mulia. Jumlahnya mungkin tidak terlalu dimasalahkan dalam hal ini karena Tuhan Yesus juga memiliki murid yang sedikit. Tetapi yang paling bagus adalah mereka yang benar-benar ingin bersekutu, ingin bertekun, ingin lebih dalam lagi tahu tentang apa itu sound doctrine, dan biarlah kiranya mereka yang sudah mendengar, mereka sudah membaca apa yang sudah kami sebarkan di media-media, apa yang sudah kami buat di dalam video-video, biarlah kiranya Tuhan yang menjamah hati mereka, yang mendengarkan dan menonton. Biarlah kiranya Tuhan yang menanamkan knowledge itu, yang menanamkan wisdom itu, yang menanamkan understanding itu di hati mereka. Tuhan yang membantu, Tuhan yang memanggil mereka, dan Tuhan sendiri yang menyemaikan bibit itu, bibit iman itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya the Bible Independent Church dan Minnesota Bible Independent Church, juga Eleos Theological School, Tuhan, ketiga-tiganya lembaga ini kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya ada perlindungan, pemeliharaan, dan pertolongan daripada Tuhan untuk ketiga lembaga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam tangan-Mu kami membawa juga pastor-pastor, pendeta, dan guru-guru, dosen-dosen yang terlibat di dalam kelembagaan ini. Itu Tuhan, biarlah Tuhan menambahkan hikmat-hikmat yang daripada Tuhan dalam pikiran dan hati mereka, insight yang daripada Tuhan tertanam di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga kami boleh setiap hari mendapatkan sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Christine. Saya akan minta Pak Prem akan berdoa bagi daerah-daerah baru yang memerlukan sound doctrine. Itu sudah banyak orang yang membaca tulisan-tulisan, puji Tuhan untuk sharing-sharing yang sudah dilakukan, ya. Bu Christine sudah share banyak sekali, juga teman-teman lain yang membaca lalu mereka men-share dari mereka, tulisan-tulisan itu dibaca. Kita banyak mendapatkan kabar baik bahwa orang-orang ini senang sekali mereka boleh belajar. Nah, kita juga berdoa agar orang-orang ini boleh berkomitmen dan mengambil keputusan untuk mengikuti sound doctrine, ajaran yang benar, melakukannya dalam hidup mereka. Dimanapun, dan saya tahu hampir di seluruh Indonesia sudah mendengar tentang pemberitaan sound doctrine melalui video-video juga dan di beberapa negara. Jadi kita berdoa supaya daerah-daerah baru mulai terbuka. Ada gereja-gereja
gereja baru mulai berdiri, di mana di gereja-gereja baru itu orang-orang akan bertekun di dalam pengajaran yang benar. Seperti firman Tuhan tadi, bahwa di Kolose itu diserang dengan ajaran-ajaran yang berbahaya kalau kita seperti sekarang ini. ya Bukan hanya seperti ini juga ya, diperingatkan oleh Rasul Paulus dari dulu ya. ya Seperti yang Pak Prem kemarin sudah saksikan, Pak Prem memberikan kesaksian di BIC, pertemuan di BIC kemarin, bagaimana gereja itu sudah tidak mau memberitakan Injil yang benar. Hanya itu tadi beberapa yang saya ungkapkan tadi, itu baru sebagian, belum lagi yang lain-lain tentang mimpi, mereka percaya kepada penglihatan, apa semuanya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Pak Prem akan doakan itu, jadi kita punya kerinduan terbentuk gitu ya kelompok sound doctrine, orang-orang yang mau belajar mencintai firman Tuhan, mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, Dengan komitmen yang komitmen kuat. itu yang kita perlukan. Silakan Pak Prem. Ya, mari kita satu dalam doa. Segala puja-puji dan hormat serta syukur, kemuliaan, ketinggian, kebesaran, kejayaan, keagungan hanya bagi Engkau Allah Tuhan kami, Tuhan Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan yang indah ini sore ini Tuhan, siang ini di Australia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kami boleh dipertemukan dalam komunitas yang sangat membangun ini Tuhan, di mana kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami semakin mengerti, kami semakin memahami Tuhan. Kami boleh Tuhan semakin Tuhan dalam mengenal Engkau dan siapa Engkau dengan segala pengajaran-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan ini boleh menjadi Tuhan bekal kami Tuhan. Biar ini bukan Tuhan menjadi keegoisan kami untuk kami simpan sendiri. Kami berkomitmen Tuhan untuk membagikan ajaran-ajaran yang sehat, ajaran-ajaran yang benar menurut sumber kebenaran, yaitu firman-Mu dalam Alkitab Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, khususnya Tuhan buat daerah-daerah baru. Bapa, kerinduan kami Tuhan. Biarlah Tuhan pengajaran-pengajaran dari Alkitab, dari kebenaran firman-Mu Tuhan yang ada dalam BIC ini Tuhan, boleh Tuhan menyebar dan semakin menyebar Tuhan, sehingga Tuhan banyak Tuhan, hati boleh dibukakan, mata boleh dicelikkan akan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Itu kerinduan kami, khususnya Tuhan buat daerah-daerah yang belum terjamah saat ini Bapak. Kami Tuhan tidak akan berhenti Tuhan, kami tetap akan memberitakan kebenaran firman-Mu, kami akan men-share apa yang kami tahu tentang kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan apa yang menjadi tugas kami akan kami sampaikan, dan nama-Mu dipermuliakan Bapak, sehingga orang-orang Tuhan boleh Tuhan mengetahui, tidak hanya sekedar rutinitas tradisi Tuhan, dan boleh Tuhan mengenal Engkau dengan sesungguhnya, boleh mengenal jalan-jalan-Mu, boleh mengenal hukum-hukum-Mu yang benar Tuhan, bukan hanya sekedar Tuhan iming-iming Tuhan, bukan hanya sekedar Tuhan menenakkan telinga dan hanya menabur harapan-harapan Tuhan, tapi kami boleh Tuhan percayai Engkau Allah Tuhan yang memberikan pengharapan yang kekal buat kami. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau juga buka Tuhan hati-hati kawan-kawan kami, teman-teman kami di media sosial yang telah kami undang untuk bergabung dalam pertemuan-pertemuan Bible Independent Church ini Tuhan. Memang Tuhan, kami belum melihat respon Tuhan, tapi kami tidak akan berhenti, kami tetap akan Tuhan mengundang mereka Tuhan, sehingga pada saatnya Engkau ketuk hati mereka, Kau berikan kerinduan Tuhan untuk mencari kebenaran-Mu dalam kebenaran Alkitab Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau bukakan juga hati-hati yang baru Tuhan. Khususnya Tuhan kami, kerinduan kami untuk membuka BIC ini Tuhan di Bali. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan ikut campur tangan dalam segala rencana kami, sehingga kami Tuhan boleh Tuhan membagikan apa itu kebenaran tentang Engkau. Sehingga Tuhan, jemaat-Mu Tuhan tidak tersesat Tuhan. Mengingat saya saat ini Bapak,
Banyak Tuhan gereja-gereja tinggi yang hanya memberikan kemakmuran Tuhan. Dan kami menangis Tuhan bahwa jemaat-jemaat-Mu yang tersesat Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Bapa untuk menuntun kembali, mengembalikan mereka pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan pada saatnya nanti, seperti yang Kau katakan dalam firman-Mu Tuhan, umat dunia binasa karena kurangnya pengetahuan akan firman Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan itu terjadi Tuhan. Dan inilah menjadi tugas-tugas kami semua yang ada dan tergabung dalam komunitas ini Tuhan. Untuk Tuhan menyebarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga kebenaran itu Tuhan boleh muncul di permukaan ya Bapa. Dan menutupi segala Tuhan kebohongan dan kepalsuan-kepalsuan yang saat ini Tuhan semakin gencar Tuhan. Dan kami Tuhan miris Tuhan melihat Tuhan. Di mana Tuhan pengajaran-pengajaran sesat justru Tuhan jemaatnya banyak. Kami Tuhan ingin Tuhan banyak yang diselamatkan, bukan banyak yang mendengar harapan-harapan Tuhan, tapi banyak yang mengerti tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat daerah-daerah dimanapun Tuhan, bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri pun, dimanapun Tuhan, kiranya Tuhan melalui lembaga ini, Engkau berkarya Tuhan, pada setiap hati-hati kami yang terbeban Tuhan, dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami adalah utus-utusan-Mu ya Bapa. Kami berkomitmen Tuhan, kami akan tetap ada dalam wadah ini. Dan tolong Tuhan, kiranya Engkau ketuk dan pada hati umat-umat-Mu yang baru, semuanya mereka juga bukan hanya boleh mendengar Tuhan, tapi juga berkomitmen untuk memuridkan Tuhan, untuk menjadi murid sehingga boleh memuridkan yang lain ya Bapa. Dan boleh semakin banyak orang yang mengenal akan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami, sembahyang kami Tuhan, permohonan kami. Kami mohon Tuhan dengan belas kasihan-Mu dan kemurahan hati-Mu, kiranya Engkau mendengar dan mengabulkan doa kami. Yang kami alaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kalau puji, hormat, dan syukur, kemuliaan, ketinggian, kebesaran, kejayaan, kemasyhuran bagi Engkau, Allah yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Prem. Doa berikutnya, Bu Erna akan doakan untuk mereka-mereka yang sudah mendengar sound doktrin, tapi saat ini mereka mengalami aniaya begitu. Mereka dikekang oleh keluarganya, ya. Ada banyak teman-teman kami yang memberi laporan-laporan itu, mereka tidak bisa bergerak dengan leluasa. Bu Erna juga akan berdoa untuk secara khusus untuk Bali, Pak Prem dan keluarga, supaya Tuhan tolong kuatkan, memberikan jalan yang baik, supaya mereka segera bisa berdiri jemaat di sana, supaya mereka bisa kuat begitu. Karena mereka perlu untuk membangun persekutuan di dalam Tuhan. Doakan orang-orang yang sudah berkomitmen, mungkin mendengar, dan akan mendukung. Pasti kalau sudah dimulai, Tuhan akan menunjukkan kesetiaannya, satu-satu Tuhan akan panggil. Doakan Pak Prem sebagai leadernya, sebagai gembala di sana, supaya Tuhan tolong, supaya terbuka pintu-pintu kesempatan yang baru melalui circle keluarga, ataupun teman-teman, ataupun teman di sosial media, tetangga, begitu mereka bisa punya kerinduan. Jadi banyak juga teman-teman kita di Kalimantan juga yang sudah mendengar senang, tapi mereka Cuma sekedar mendengar. mengalami penolakan dan mereka belum siap, supaya Tuhan kuatkan mereka. Silakan, Bu Erna. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, saya juga berdoa pada orang-orang yang sudah mendengar akan sound doktrin, serta membaca tulisan-tulisan yang sudah diberikan, yang sudah disebarkan melalui Bible Independent Church Tuhan. Saya tahu Tuhan bahwa tidak semua orang bisa menerima pengajaran yang sehat ini, karena memang sudah banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak memberitakan Injil yang benar itu ada di kehidupan ini, terutama masa gereja ini Tuhan. Dan kami juga tahu bahwa
ada banyak sekali pertentangan, ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi ketika orang mendengar, orang memberitakan akan sound doktrin ini, pengajaran yang sehat ini. Karena pengajaran ini pengajaran yang tidak populer, pengajaran yang jalannya itu sempit, jalannya itu tidak banyak orang akan masuk melalui jalan itu karena merupakan jalan yang sempit. Tapi dari jalan yang sempit itu ada kehidupan di depannya, Bapak. Dan saya berdoa secara khusus Tuhan untuk orang-orang yang baru mendengar atau baru membaca tentang pengajaran kami, bukan pengajaran sound doktrin ini Tuhan, kiranya Engkau menjamah hati mereka Tuhan, Engkau memberikan keteguhan hati mereka Tuhan untuk mengambil langkah yang pasti, menjadi murid terlebih dahulu sebelum mereka memuridkan orang lain. Ini merupakan satu-satunya cara untuk mengenal apa itu sound doktrin dengan cara menjadi murid terlebih dahulu. Saya berdoa secara khusus Tuhan untuk teman-teman yang mengalami penolakan dari keluarganya Tuhan. Saya berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Janet Masengi yang ada di Manado Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kesempatan, kelegaan kepada dua orang ini, yaitu Jelson dan Janet Masengi Tuhan, untuk berdiri teguh di dalam sound doktrin Tuhan. Amen. Biarlah ada kesempatan kepada orang ini Tuhan untuk dia keluar dari rumah mamanya Tuhan, sehingga ada kebebasan dia Tuhan untuk menyebarkan akan sound doktrin Tuhan, karena selama dia di rumah mamanya Tuhan, dia merasa terbelenggu karena mamanya tidak setuju atau mamanya tidak setuju dengan pengajaran sound doktrin ini Tuhan. Kiranya Kau memberikan hikmat, kiranya Kau memberikan knowledge, wisdom, understanding kepada Janice serta Jason Tuhan untuk mengambil langkah yang tepat, karena kami tahu kerinduan mereka ingin mendengar terus tentang sound doktrin, sementara sudah lama sekali kami tidak mendengar untuk mereka datang menjadi murid Tuhan, karena dia adalah murid yang pertama kali yang menjadi murid sound doktrin dari Pak Wanda Dumais Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan rezeki, memberikan berkat yang cukup Tuhan, sehingga mereka diberi kekuatan untuk menyewa rumah yang baru, sehingga dari situ Tuhan dia bisa belajar sound doktrin dengan bebas tanpa ada penolakan, tanpa ada kekangan dari orang-orang di sekitarnya Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk orang-orang yang ada di Kalimantan, yang mana mereka sudah mendengar, sudah menangkap message yang kami sampaikan, tapi mereka ada penolakan dari komunitasnya Tuhan, sehingga mereka mundur lagi Tuhan untuk mengambil tindakan Tuhan di dalam menjadi seorang murid Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati orang-orang ini Tuhan, berikan keberanian Tuhan, berikan semangat, berikan hikmat yang daripadamu Tuhan untuk mengambil langkah yang tepat Tuhan, sehingga mereka mau belajar tentang sound doktrin Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk keluarga Pak Hari Prem, di mana Pak Hari Prem sudah mendengar akan sound doktrin, di mana Pak Hari Prem, kami juga mengetahui bagaimana Pak Hari Prem juga bisa berkembang, bisa bertumbuh iman, pengenalan akan Tuhan itu yang benar melalui sound doktrin ini Tuhan. Kerinduan kami ada pertemuan jemaat Bali Bible Independent Church yang dipimpin oleh Pak Hari Prem Tuhan. Kiranya Engkau memberikan knowledge, wisdom, understanding kepada Pak Hari Prem Tuhan untuk terus berdiri tegak, terus menyebarkan, terus memberikan semangat kepada Pak Hari beserta keluarganya untuk terus menyebarkan tentang sound doktrin itu kepada orang-orang di sekitarnya Tuhan. Memang ada penolakan dari teman-teman ataupun gereja yang lama, tapi saya berdoa secara khusus, berikan kekuatan, berikan kesabaran Tuhan kepada Pak Hari Prem untuk memperkenalkan sound doktrin itu kepada
orang-orang yang di Bali, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kesempatan kepada Pak Hari Prem untuk terus berkembang, untuk terus bertumbuh, sehingga hari demi hari, bulan demi bulan dia semakin mengenal akan Tuhan, mengenal akan sound doctrine itu, Tuhan, dengan benar, sehingga dia juga Engkau pakai sebagai alatmu yang tajam, Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau orang-orang yang tidak mengenal akan sound doctrine, di mana banyak sekali di gereja Bali, Pak Prem sudah bercerita bahwa mereka hanya diiming-imingin oleh hal-hal yang fana, tapi mereka tidak diajar. Dan saya percaya, Tuhan, melalui keberadaan Pak Prem ini, Tuhan, sound doctrine akan bergema, sound doctrine akan didengungkan di Bali ini, Tuhan. Benar. Saya berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Pak Prem, biarlah Engkau juga memberkati pekerjaan apapun yang dilakukan, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Ibu Ayu, yaitu istrinya Pak Prem. Kiranya Engkau juga memberikan kesempatan kepada Ibu Ayu untuk bertambah-tambah pengenalan akan Tuhan. Amin. Dengan benar, dengan Haleluya. melalui tulisan, dengan melalui video yang sudah kami sebarkan. Biarlah Bu Ayu juga bertumbuh menjadi seorang yang sound, menjadi jemaat yang Alkitabiah, jemaat yang sehat, Tuhan. Haleluya. Saya berdoa secara khusus apapun yang dilakukan oleh Bu Ayu, kiranya Engkau memberkati pekerjaan apapun sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, kiranya Engkau juga memberikan wisdom, knowledge, understanding kepada Bu Ayu. Amen. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk anaknya Pak Prem, yaitu Ken, yang kemarin kami sudah tahu. Kau juga melalui mengenalkan sedikit demi sedikit tentang pengajaran tentang sound doctrine ini kepada Ken, Tuhan. Biarlah melalui keluarga Pak Prem, jemaat, pertemuan jemaat itu ada. Bible Independent Church itu terjadi juga di daerah Bali. Kami tahu, Tuhan, 2-3 orang itu berkumpul, maka Engkau hadir, Tuhan. Amen. Dan ini sudah terpenuhi. Pertemuan jemaat itu ada karena adanya 2-3 orang berkumpul. Dan ini untuk wilayah Bali itu sudah terjadi. Ada Pak Prem, ada istrinya Bu Ayu, serta anaknya Ken, Tuhan. Amen. Kami berdoa secara khusus, Tuhan, berikan keberanian terus kepada keluarga ini. Engkau memberkati terus keluarga ini, Tuhan. Engkau memakai keluarga ini, Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang benar. Mereka percaya kepada sound doctrine, pengajaran yang sehat, pengajaran yang higienis itu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya mau berdoa untuk setiap orang yang sudah datang kepada sound doctrine. Ketika mereka mendengar, mereka menjadi percaya dan sungguh-sungguh mau belajar. Saya berdoa untuk Ibu Christine di Batam. Terima kasih Tuhan, ketika dia mendengar sound doctrine, dia mengambil keputusan untuk hidup di dalam sound doctrine itu. Tuhan, Engkau menolong, memberi kekuatan, Engkau memakai dia dalam setiap aktivitasnya. Saya mengucap syukur karena dia juga membawa orang-orang datang kepada sound doctrine, mengenal akan sound doctrine. Terima kasih Tuhan, tolonglah keluarganya, persatukan, dan juga berikan kepada mereka kemenangan demi kemenangan, juga buka jalan supaya anak-anaknya boleh juga mendengar tentang sound doctrine. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu usaha-usaha yang mereka kerjakan. Tuhan berkati. Saya berdoa Tuhan juga untuk Riris yang dibawa oleh Bu Christine datang kepada pelayanan sound doctrine.
Saya melihat kesungguhan hati untuk belajar. Kiranya Riris boleh semakin lama, semakin bertumbuh, dan boleh menjadi alat yang kuat, sehingga kami boleh melihat di Batam akan terbentuk Batam Bible Independent Church, atau apapun namanya, mereka menjadi satu gereja yang kuat, karena mereka sudah lebih dari 2-3 orang menjadi gereja lokal yang kuat. Tuhan menolong, berkati mereka di sana. Juga ada Pak Ahmaludin yang ada di Batam, komitmennya dia mau belajar. Tuhan buka jalan, Tuhan tolong supaya setiap ada kelas-kelas dia boleh menghadiri dan dia boleh dibangunkan, dikoreksi, dibaharui di dalam pengajaran sound doktrin, sehingga melalui pemahaman ini dia bisa membangun pelayanan yang sehat Tuhan di wilayahnya. Kami mengucap syukur. Saya berdoa juga untuk Rina Siahaan dan suaminya Sanen. Tuhan juga tolong keluarga ini yang ada di Batam. Kiranya Tuhan terus memberikan komitmen kepadanya untuk mendekat, berani untuk berkomitmen kepada sound doktrin. Karena itu adalah ajaran daripadamu. Kami doa untuk teman-teman kami yang lain, untuk Bu Ella dan anak-anaknya, Timothy dan Chloe di Manado. Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai, dan Tuhan melihat kerinduan hati mereka untuk terus bertumbuh. Pakai Bu Ella di Manado agar teman-temannya boleh ditarik, dibawa dalam pengenalan akan sound doktrin. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati apa yang menjadi kerinduan hatinya. Bapa di surga, saya berdoa juga untuk Ibu Renata Tangkilisan yang ada di Eropa, di Belanda. Kerinduan kami di Eropa, di Belanda, terbuka juga pelayanan sound doktrin. Berikan komitmen baru, berikan kekuatan, kemampuan untuk belajar, untuk terus belajar, sehingga bisa dibarui di dalam Tuhan, bertumbuh dalam sound doktrin. Orang-orang yang datang kepada kami, Bu Arla, Bu Tirayo, Tuhan, Claudia, Tuhan, kiranya Tuhan menolong Debbie, Maloor, kami taruh mereka kepadamu, supaya mereka boleh datang kepada Tuhan dan bertumbuh. Juga ada Ibu Eva juga yang ada di Belanda. Kami taruh kepadamu Tuhan, apabila terbentuk gereja di lokal di Amsterdam Tuhan, atau Amstelveen, maka akan bisa menjangkau orang-orang yang merindukan bertumbuh dalam sound doktrin. Kami ingin menghadirkan pengajaran yang benar itu. Saya berdoa juga Tuhan untuk Sydney Tuhan, ada Pak Ferry, ada Pak Aan. Kami berdoa kiranya Tuhan menambah-nambahkan orang-orang yang setia. Saya mau melatih mereka supaya mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang kuat sehingga bisa menjangkau komunitas mereka. Buka terus Tuhan, kirimkan terus orang-orang yang mau serius belajar sound doktrin di Sydney, di Melbourne, di Perth, di Adelaide Tuhan, di Darwin Tuhan, dan juga di Tasmania Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami doa untuk negara-negara lain Tuhan, di Germany, di Finland, di Tallinn Tuhan. Tuhan buka jalan agar pemberitaan sound doktrin bisa menjangkau orang-orang yang ada di sana yang sudah mendengarkan siaran-siaran kami Tuhan.
Kami doa untuk Pak Reimer Sumbayak di Sukabumi beserta dengan istri dan anak-anaknya, supaya dia juga semakin lama semakin berkomitmen, mempunyai komitmen yang baru untuk bertumbuh, untuk melayani Tuhan, dan untuk bergerak di dalam kekuatan Tuhan. Kami doa untuk teman-teman yang di Amerika, Minnesota. Kami doa untuk Pak Erik dan Bu Vita, kemudian Pak Michael dan Bu Dika, serta anak-anak mereka. Doa untuk Om Jo dan Tante Shul, juga Tante Meti, juga teman-teman lain yang di Amerika yang sudah mendengar pemberitaan sound doctrine, biar mereka boleh diubahkan, bertumbuh di dalam kekuatan Tuhan, mau berdiri di atas kebenaran Tuhan. Teman-teman yang ada di Manado, di Makassar, Ibu Siska Wala, keluarga Pak Makmur yang ada di Jakarta, Ibu Yeni Wala, Pak Stevi yang ada di Manado, juga Tante Siska Wala yang ada di Makassar, serta orang-orang lain Tuhan yang telah setia mengikuti pelayanan di MBIC, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tolong Tuhan, kuatkan pelayanan mereka, tolong bantu supaya mereka boleh tetap memberitakan firman Tuhan dan orang-orang bisa diubahkan melalui pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan bagi semua yang sudah mendengarkan pelayanan sound doctrine. Di wilayah manapun kami mendapat respon yang baik, mendapat surat Tuhan, di Jakarta, di Bandung Tuhan juga ada Pak Agus di sana. Saya doakan terus Pak Agus agar Pak Agus boleh bertumbuh lebih kuat. Mereka yang tinggal di Sangatta Tuhan, yang tinggal di Balikpapan, Bu Oike dan keluarganya Tuhan, yang tinggal di Pontianak Tuhan, yang tinggal di Papua Tuhan, Pak Ulpa Tuhan, yang tinggal di Sulawesi Tuhan, ada banyak yang tinggal di Sulawesi, baik Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga mereka yang ada di Ambon Tuhan, Tuhan jangkau mereka. Di daerah sekitarnya di Sumatera Tuhan, di Kupang Tuhan, kami mengucap syukur untuk seluruh Indonesia yang sudah terjangkau, tapi kami berdoa agar mereka diberi kesetiaan oleh Tuhan. Terima kasih, ini doa kami kembalikan puji hormat kepadamu Tuhan. Nanti Bu Erna akan doa bangsa Indonesia dan juga Australia, lalu tutup doa kita. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, saya juga berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa. Pertama untuk bangsa Australia Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kesempatan ke Tuhan kepada bangsa Australia untuk terus bergiat Tuhan, di mana karena kami mengalami resesi ekonomi karena ada COVID ini Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kepada hikmat kepada Premier kami Gladys Berejiklian Tuhan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, di mana hari ini kami mendengar COVID yang terjadi, ada 11 kasus yang lumayan tinggi Tuhan. Sementara ini di New South Wales Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada Premier kami untuk mengambil langkah yang tepat, di mana masker sudah diberlakukan Tuhan. Biarlah melalui penanganan, melalui langkah ini Tuhan, penyebaran virus itu tidak terjadi dengan cepat Tuhan. Biarlah melambat Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesempatan kepada orang-orang Tuhan untuk terus memakai masker, untuk memakai glove ataupun sarung tangan Tuhan, sehingga melalui itu Tuhan penyebaran dari virus ini tidak
berkembang Tuhan, tidak menular dengan cepat Tuhan. Kiranya Kau juga memberikan hikmat pada Prime Minister kami, Scott Morrison Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan kesempatan untuk memimpin negara dengan baik, mengeluarkan kebijaksanaan yang tidak mengganggu ketika kami memberitakan sound doctrine di sini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga ini, keluarga Prime Minister Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Eropa, di mana COVID di Eropa juga penyebarannya sudah luas Tuhan, ribuan orang juga sudah terkena Tuhan. Mereka banyak negara di Eropa yang sudah mengalami lockdown Tuhan, karena memang sudah mengkhawatirkan akan penyebaran COVID ini Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati para pemimpin negara Tuhan untuk mengambil langkah yang tepat guna mengantisipasi dari penyebaran dari virus COVID ini Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati vaksin yang sudah diaplikasikan kepada orang-orang, yang sudah diberikan kepada orang-orang. Biarlah vaksin itu berjalan dengan baik sehingga dunia terbebas dari COVID-19 Tuhan. Amin. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Indonesia, yang mana juga virus COVID-19 ini juga banyak sekali Tuhan. Kiranya Kau memberkati Presiden Joko Widodo beserta para jajarannya Tuhan, untuk mengambil langkah yang tepat Tuhan, memberikan kebijaksanaan yang tepat, mengambil kebijaksanaan yang tepat Tuhan untuk rakyat Indonesia, supaya dengan vaksin yang sudah ditemukan, vaksin itu juga bisa diberikan kepada rakyat Indonesia, sehingga Indonesia juga terbebas dari COVID-19 ini Tuhan. Saya berdoa juga Tuhan untuk vaksin yang sudah ada Tuhan, biarlah vaksin ini tidak ada dampaknya ataupun tidak ada efeknya bagi orang-orang yang sudah menerimanya, sehingga vaksin ini bisa diberikan sehingga ada kesuksesan buat para orang-orang yang sudah menerimanya Tuhan. Amin. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti doa pada hari ini. Secara khusus juga untuk Bu Christine dan Pak Prem. Kita terus berhubungan, kita terus kontak untuk melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di tahun 2021. Baik, kita akan katakan bersama-sama salam Gereja Perjanjian Baru sebelum kita pamit bersama. Maranatha. Maranatha. Tuhan Yesus segera datang. Blessings. Bye.